Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu APT Tantri Liris Nareswari S-Farm M-Farm. Pada video ini kami akan mempresentasikan terkait dengan metodologi penelitian sebagai syarat izin masuk laboratorium farmasi dalam rangka hibah penelitian dengan judul Formulasi Serum Kombinasi Ekstrak Daun Gaharu dan Propolis sebagai Dual Function Nutracetika dan Kosmetika dalam rangka pengembangan. Dengan ketua tim yaitu Ibu APT Tantri Liris Nareswari S-Farm M-Farm, Sophia Rahma, Wellen Putri Andriani, Afifah Khairunisa, dan Nabila Trilia Azahra. Berikut kami sajikan skema penelitian secara singkat yang akan kami lakukan terdiri dari determinasi dan ekstraksi propolis dari daun gaharu, kemudian karakterisasi ekstrak propolis dan daun gaharu, lalu optimasi formula serum menggunakan metode BBD atau Benken Box Design, kemudian penentuan formula optimum dan verifikasi serum, dan dilanjutkan dengan uji iritasi dan kelembapan pada relawan, uji sensori pada relawan, dan karakterisasi serum dan uji antioksidan. Untuk determinasi tanaman dan ekstraksi propolis dan daun gaharu dilakukan dengan cara yang pertama, propolis dan daun gaharu diperoleh dari PT Suhita Lebah Indonesia dan juga Kebun Raya Itera. Kemudian, propolis dan gaharu dideterminasi di Universitas Lampung. Setelah itu akan dilanjut dengan proses pengeringan dengan menggunakan dehidrator pada suhu 40 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran partikel dengan blender, kemudian diayak. Dilanjutkan dengan proses ekstraksi menggunakan metode ultrasonik, menggunakan alat ultrasonic cleaner, dan digunakan pelarut etanol 96%. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana ultrasonik dan dilakukan sonikasi selama 4 jam. Kemudian hasil dari sonikasi tersebut akan dikonsentrasikan atau dipekatkan menggunakan rotary evaporatory, diatur pada suhu 40 derajat Celcius dan akan diperoleh ekstrak kental yang kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan setting suhu 40 derajat Celcius hingga menjadi ekstrak kering. Dilakukannya pemilihan metode ini adalah karena metode ini menghasilkan jumlah rendemen yang lebih banyak. Next. Untuk screening fitokimia dan karakterisasi ekstrak propolis dan daun gaharu dilakukan 4 pengujian yang akan dilakukan. Untuk uji tanin sebanyak 0,1 gram ekstrak dilarutkan dalam 10 ml etanol 96%, disaring dan filtrat tersebut akan ditambahkan dengan FeCl3 3% sebanyak 2 ml. Positif mengandung tanin apabila berubah warna menjadi hijau kehitaman. Untuk uji flavonoid, sebanyak 0,1 gram ekstrak dimasukkan cawan dan ditambahkan 10 ml etanol 96%, kemudian diaduk dan disaring. Lanjut, diambil 2 ml filtrat dan ditambahkan 0,1 gram serbuk Mg, kemudian 3 tetes HCl2n. Positif mengandung flavonoid jika berubah warna menjadi kuning hingga merah biru. Untuk uji alkaloid, sebanyak 0,1 gram ekstrak dilarutkan dengan etanol 96% sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan NaCl, diaduk dan disaring. Filtrat ditambahkan 3 tetes HCl pekat dan dibagi menjadi 3 tabung reaksi. Untuk tabung reaksi yang pertama akan ditetesi dengan reagen Mayer dan positif mengandung alkaloid jika terjadi endapan putih. Untuk tabung reaksi kedua akan ditetesi dengan reagen Dagendorf, positif alkaloid jika terjadi endapan merah jingga. Untuk tabung reaksi yang ketiga akan direaksikan dengan reagen Wagner dan positif alkaloid jika terjadi endapan berwarna coklat. Untuk uji saponin dilakukan dengan cara sebanyak 0,1 gram ekstrak dilarutkan 10 ml air
dan disaring. Filter tersebut kemudian dimasukkan ke tabung reaksi dan dikocok. Apabila positif saponin, akan terjadi busa stabil dengan ketinggian 1-2 cm. Selanjutnya dilakukan juga uji kadar air menggunakan metode gravimetri. Ekstrak ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian ekstrak tersebut akan ditimbang. Kemudian dilakukan pengeringan kembali, ditimbang setiap 1 jam hingga perbedaan antara kedua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25% menurut Pedoman Departemen Kesehatan RI 2020. Selanjutnya juga dilakukan uji kadar total fenolik dengan metode Volin Sioceltu. Dibuat ekstrak dengan konsentrasi 1 mg per mililiter, kemudian ditambahkan reagen Volin Sioceltu, ditambahkan 3 mili Na2CO3 10%, didiamkan 2 jam pada suhu kamar. Kemudian sampel akan diukur serapannya atau absorbansi menggunakan spektrofotometer UV phase dengan pembanding asam galat. Kemudian akan didapatkan nilai kadar fenol ekuivalen dengan pembanding asam galat dan akan dilakukan analisis data. Kemudian uji gas kromatografi mass spektrofotometer dilakukan dengan menggunakan alat GCMS. Alat ini jadi sampel nantinya akan dikirimkan ke Institut Teknologi Bandung untuk mengetahui atau mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi bahan kimia yang ditemukan dalam ekstrak. Kemudian akan dilakukan analisis GCMS. Yang ketiga yaitu optimasi formula menggunakan metode BBD atau Benken Box Design. Terdapat 3 faktor untuk optimasi serum. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor lecitin sebagai faktor X1, faktor yang kedua yaitu Twin 80 sebagai faktor X2, dan juga VCO untuk faktor X3. Kemudian respon yang akan diamati adalah viskositas sebagai Y1 dan uji kesukaan konsumen sebagai Y2. Penentuan level faktor dapat dilihat seperti tabel berikut. Untuk lecitin, level bawahnya 1%, level atasnya 5%, Twin 80 level bawahnya 1%, level atasnya 10%, dan VCO level bawahnya 1% dan level atasnya 10%. Nantinya akan dibuat total 15 formulasi variasi menggunakan optimasi formula BBD ini menggunakan batas atas, tengah, dan bawah, sehingga totalnya nanti akan ada 15 formulasi. Kemudian nanti masing-masing tersebut akan dianalisis dengan desain expert versi 21 dan kemudian akan diverifikasi hasil respon teoritis manakah formulasi terbaik di antara formulasi tersebut. Berikut ini merupakan formula serum yang akan kami buat. VCO sebagai fase minyak, ekstrak propolis sebagai zat aktif, ekstrak daun gaharu sebagai zat aktif, lecitin sebagai surfaktan, Twin 80 sebagai kosurfaktan, gliserin sebagai humektan, madu sebagai humektan, gom arab sebagai peningkat viskositas, BHT sebagai antioksidan, BHA sebagai antioksidan, natrium benzoat sebagai pengawet, dan juga aqueous ditambahkan hingga 100% sebagai pelarut. Untuk pembuatan serum itu sendiri dilakukan dengan cara yang pertama, pencampuran fase minyak yang terdiri dari ekstrak propolis, ekstrak gaharu, VCO, lecitin, Twin 80, BHT, dan juga BHA. Selanjutnya dilakukan pencampuran fase air di tempat yang terpisah yang terdiri dari gliserin, natrium benzoat, dan juga aqueous. Kemudian kedua fase tersebut akan dilakukan pencampuran dengan menggunakan ultra thorax homogenizer dengan kecepatan 8000 rpm
dengan suhu 50 derajat Celcius selama 4 menit sebagai emulsi inti. Campuran yang sudah homogen akan disonikasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 8 menit. Kemudian dipanaskan gom Arab pada aqueous di suhu 80 derajat Celcius hingga mengembang. Serum dimasukkan ke dalam gom Arab dan diaduk pada kecepatan 4000 rpm selama 30 menit hingga homogen, kemudian ditambahkan madu. Penelitian yang keempat yaitu karakterisasi serum. Pertama yaitu uji ukuran partikel. Uji ukuran partikel menggunakan alat particle size analyzer atau PSA. Yang dianalisis yaitu hasil ukuran partikelnya. Dua yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis sendiri menggunakan alat transmission electron microscope atau TEM. Dia yaitu uji pH. Uji pH menggunakan alat pH meter. pH meter yang telah dikalibrasi dengan datar 4,1, 7,01 dan 10,01. Setelah dikalibrasi selesai, kemudian dimasukkan elektroda ke dalam wadah sediaan tersebut. Dan dapat diketahui pH dari serum yang telah diuji. Yang keempat yaitu uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan dengan meletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm dihimpit selama 1 menit. Lalu diletakkan beban 50 gram dan dibiarkan 1 menit, kemudian diukur diameter daya sebar dari serum tersebut. Yang kelima yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan mengoleskan serum pada kaca preparat. Kemudian diamati ada atau tidaknya partikel yang tidak tercampur. Yang keenam yaitu uji viskositas menggunakan viskometer Brockfield. Uji viskositas dilakukan dengan menempatkan sediaan dalam viskometer hingga spindle terendah. Spindle diatur dengan kecepatan 60 rpm. Sediaan dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian diatur spindle dan kecepatan yang disesuaikan. Rentang viskositas berada pada kisaran 800 sampai 3000 cps. Yang ketujuh yaitu uji aktivitas antioksidan atau DPPH menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang dilakukan dengan sampel dipipet sebanyak 500 mikroliter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 500 mikroliter larutan DPPH 65 mikrogram per mililiter. Larutan kemudian diinkubasi selama 30 menit dalam ruangan gelap, lalu dibaca absorbansinya pada 517 nanometer. Yang kedelapan yaitu uji stabilitas menggunakan metode freeze-thaw dan real-time. Parameter yang diamati meliputi organoleptik dan pH pada serum. Kemudian terdapat uji sensori dan iritasi pada relawan. Uji ini dilakukan kepada partisipan atau orang-orang yang akan menggunakan serum ini. Uji sensori sendiri meliputi dokumentasi jawaban dari responden terkait penilaian parameter rasa, tekstur atau penampilan, aroma, dan kesukaan. Penilaian menggunakan skala hedonis dengan 1 untuk paling tidak suka dan 10 untuk paling suka. Makanan dan minuman dibatasi 2 jam sebelum dan setelah menjalani uji. Peserta diberikan 3 serum yang berbeda, yaitu serum tanpa ekstrak, serum dengan ekstrak, dan produk pasaran pada hari ke-1 dan hari ke-45 setelah penyimpanan. Serum digunakan dengan meneteskan 5 tetes pada mulut kemudian menelannya. Kemudian tanggapan dikumpulkan berdasarkan kuesioner, antara lain bagaimana peserta menyukai rasanya, aromanya, serta penampilan dan tekstur produk secara keseluruhan. Terdapat uji iritasi dan kelembapan. Pada uji iritasi dan kelembapan, relawan terlebih dahulu diuji iritasinya dengan mengoleskan sediaan pada belakang telinga. Reaksi iritasi dapat berupa kemerahan, gatal, dan bengkak pada kulit yang diamati selama 24 jam. Selama pengujian, sukarelawan diperbolehkan untuk mandi, namun tidak menggunakan kosmetik pada bagian sampel berada. Bila tidak iritasi, relawan menjalani uji kelembapan. Serum dioleskan hingga merata pada lengan bagian atas selebar 2x2 cm. Penggunaan serum dilakukan setiap hari selama 4 minggu, sebanyak 2 kali sehari pada pagi hari
sebelum beraktivitas dan pada malam hari sebelum tidur pada jam yang sama. Kadar air, elastisitas, dan kadar minyak diukur setiap menggunakan skin analyzer. Kemudian dibandingkan antara sebelum pemakaian atau hari ke-0 dan setelah pemakaian tiap minggunya. Terdapat alat dan bahan yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Yang pertama yaitu dehidrator. Yang kedua oven. Ketiga blender. Keempat pengayak. Kelima seperangkat alat ultrasonic cleaner. Keenam seperangkat alat rotary evaporator. Lalu terdapat corong, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, neraca analitik, vortex mixer, spektrofotometri UV vis, gas kromatografi mass spektrofotometri, mass spektrometri, transmission electron microscopy atau TEM, ultra Turach homogenizer, particle size analyzer, gelas ukur 100 ml, gelas kimia 100 ml dan 200 ml. Lalu terdapat beker gelas, pipet tetes, pipet volume, labu ukur, mikropipet, vial, oven, water bath, aluminium foil, vacuum Buchner, mortir, spatula, pH meter, viscometer Brockfield, skin analyzer, batang pengaduk, kertas perkamen, Erlenmeyer, termometer, inkubator, lemari pendingin, wadah serum, cawan Petri. Lalu untuk bahannya sendiri terdapat propolis, daun gaharu, etanol 96%, aquades, virgin coconut oil, lecithin, twin 80, gliserin, madu, gom arab, BHT, BHA, natrium benzoat, FeCl 33%, serbuk, magnesium, HCl 2N, NaCl, regen Meyer, regen Dragendorf, regen Wagner, asam galat, regen Volin Siauseltu, lalu terdapat serbuk DPPH dan natrium karbonat. Sekian presentasi untuk penelitian hari ini yang akan divideokan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.